dibandingkan dengan Panembahan Senopati dan Sultan Agung, kehidupan Amangkurat Agung dengan dua permaisurinya jarang diperbincangkan dalam panggung sejarah. Yang sering muncul justru kisah Ratu Mas Malang, istri dalang panjang Mas dan Roro Hoyi atau Roro Oyi, gadis pingitan dari Surabaya dengan kisahnya yang tragis dan memilukan. Makam Gunung Kelir dan Banyu Sumrup menjadi saksi bisu atas tragedi kelam keduanya yang terus menyimpan aura kesedihan sampai detik ini. Walaupun diwarnai kesepian batin di akhir kehidupannya, Amangkurat Agung yang berkuasa tahun 1645 sampai 1677 sebenarnya mempunyai kehidupan yang bersemangat di awal kehidupannya dengan dua orang permaisuri yang sangat menonjol dan berpengaruh dalam menumpang perjalanan karir sang raja. Keduanya adalah Kanjeng Ratu Mas Putri Pangeran Pekik sebagai Ratu Kulon dari Trah Surabaya yang berputra Raden Mas Rahmat, dan Kanjeng Ratu Kencono Putri dari Pangeran Kajoran atau Panembahan Romo dari Trah Kajoran dengan Ratu Wetan yang berputra Raden Mas Derajat. Yang cukup mengejutkan, keduanya masih mempunyai garis keturunan yang sama dari Sunan Ampel. Ratu Mas atau Ratu Kulon merupakan putri Raden Pekik, putra Adipati Surabaya, Panji Joyo Lengkoro, putra Panji Wiryakromo. Adipati Surabaya, putra Pangeran Trenggono. Adipati Surabaya, putra Raden Kosim Saripudin, Sunan Derajat Paciran Lamongan, putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pangeran Pekik menikah dengan Ratu Pandansari, adik Sultan Agung, sedang putrinya menikah dengan Amangkurat Agung. Pangeran Pekik telah berjasa besar menundukkan Panembahan Ageng ke Giri di Giri Kedaton. Adapun Ratu Kencono, Ratu Wetan adalah putri Panembahan Romo, putra Pangeran Raden Kajoran, putra Pangeran Sinduseno, putra Pangeran Benowo Pajang. Pangeran Raden Kajoran adalah menantu Panembahan Agung ing Kajoran, putra Sayid Kalkum Wat Galeh, menantu Bathara Katong, putra Sayid Maulana Hamzah, Pangeran Lamongan Tumapel, putra Sunan Ampel. Trah Kajoran ini mempunyai kedudukan terhormat karena terkumpul di dalamnya Trah Giring, Trah Pajang, Trah Tembayat, Trah Ponorogo, dan Trah Mataram. Adalah Panembahan Agung ing Kajoran pendiri Wangsa Kajoran, menikah dengan 3 orang istri. 1. Nyai Ageng Panembahan Agung putri Sunan Tembayat. 2. Nyi Ageng Biting, janda Ki Ageng Biting dari Pajang, juga putra Sunan Tembayat. 3. Roro Subur, mantan istri Adipati Loano, putri Ki Ageng Pemanahan. Sunan Tembayat juga menikahkan putrinya yang lain dengan Ki Ageng Giring II, Raden Mas Tambak Boyo, menurunkan Ki Ageng Giring III, Raden Mas Kertonadi, menurunkan Roro Lembayung, menurunkan Pangeran Purbaya I, menurunkan Pangeran Purboyo II, menurunkan Raden Ayu Kajoran istri Panembahan Romo, menurunkan Raden Mas Derajat Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Panembahan Agung Kajoran putra Panembahan Agung Ponorogo mempunyai 2 putri. 1. Putri pertama menikah dengan Pangeran Sinduseno, putra Pangeran Benowo, menurunkan Pangeran Raden ing Kajoran. Yang kedua, putri kedua Nyai Roro Suwondo menikah dengan Panembahan Senopati Mataram, menurunkan Pangeran Jayaraga atau Mas Bartotot dan Pangeran Haryo Menggolo. Pangeran Jayaraga yang sempat memberontak Panembahan Hanyokrawati berhasil diatasi oleh Pangeran Pringgoloyo, Tumenggung Mertoloyo, dan Tumenggung Ronggo Wicitro.
Pangeran Jayaraga bergelar Pangeran Jayanegara, Adipati Gadingreja Ponorogo. Dimakamkan di Tumpak Swangon di kaki Gunung Loreng, Slahung, Ponorogo. Beliau berputra Kiai Kasan Buntoro, berputra Kiai Nur Salim, di mana putrinya menikah dengan Ki Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Tegal Sari. Salah satu keturunan beliau kelak adalah H.O.S. Cokro Aminoto, ayah ideologis Bung Karno. Sementara itu Panembahan Senopati yang menikah dengan Niken Purwosari Roro Lembayung, putri Ki Ageng Giring III, menurunkan dua anak, Pangeran Purboyo dan Raden Ayu Wangsa Cipto, dinikahi oleh putra dari Panembahan Agung Kajoran yang bernama Pangeran Raden ing Kajoran, yang kemudian menurunkan satu Panembahan Romo, ayah dari Ratu Kencana, istri Mangkurat Agung, Ratu Wetan. Panembahan Senopati adalah menantu sekaligus besan dari Panembahan Agung Kajoran, karena menikahi putrinya yaitu Nyai Roro Suwondo, dan putrinya Raden Ayu Wangsa Cipto menikah dengan putra beliau yaitu Pangeran Raden ing Kajoran. Jadi Panembahan Senopati merupakan mertua dari Pangeran Raden ing Kajoran dan kakek dari Panembahan Romo, yang merupakan ayah mertua dari Amangkurat Agung. Permaisuri pertama Amangkurat Agung adalah Ratu Surabaya yang merupakan putri Pangeran Pekik dengan Ratu Pandansari, adik kandung Sultan Agung. Ratu Surabaya mempunyai nama kecil Raden Ajeng Siti Komariah atau Nini Soro. Ia lahir dan besar di Surabaya, maka disebut Kanjeng Ratu Surabaya. Sebagai putri yang cakap dalam usaha, ia diberi kepercayaan dalam urusan niaga di Pelabuhan Perak, Surabaya. Kelak putranya Raden Rahmat dikenal sebagai Amangkurat II atau Amangkurat Admiral atau Amral, gelar Laksamana Eropa, karena lebih suka berpakaian ala Angkatan Laut Eropa sebagai pakaian kebesarannya. Kanjeng Ratu Mas Surabaya dinikahkan dengan Amangkurat Agung pada tahun 1644, setahun sebelum dinobatkan sebagai Raja Mataram pada tahun 1645. Sebelumnya Raden Mas Sayidin Amangkurat Agung di usia 18 tahun sempat digeser dari kedudukan sebagai putra mahkota akibat skandal cinta dengan salah satu selir kesayangan Tumenggung Wirokuno dari Lasem ketika sang patih sedang diutus ke Banten. Tetapi Ibunda Amangkurat Agung, Ratu Batang sebagai Ratu Wetan berhasil menggeser Ratu Kulon dari Cirebon sebagai permaisuri utama. Secara otomatis Raden Mas Sayidin pun menggeser Raden Mas Syahwawarat atau Pangeran Alit sebagai putra mahkota. Ketika Raden Mas Sayidin menjabat Raja Mataram pada tahun 1645, usaha yang pertama dilakukan adalah memindahkan Istana Mataram dari Kraton Kerto di sebelah utara tempuran Kali Opak dan Kali Gajah Wong ke Istana Pleret yang terbuat dari batu bata yang megah dengan dikelilingi air dan danau buatan di sebelah tenggara. Segoroyoso. Istana Sultan Agung 1614 sampai 1622 yang terbuat dari bahan kayu jati dengan ukuran khas Bali dan berdiri di atas umpak batu terbukti sangat rawan terbakar. Ratu Mas Surabaya dan Pangeran Pekik dengan dukungan para saudagar Surabaya, Madura dan Makassar mendukung dan membantu penuh perpindahan ibu kota dari Kerto ke Pleret. Tercatat dalam laporan harian Belanda Daggersregister 7 Juli 1659 ketika Amangkurat Agung membangun danau buatan Segoroyoso, sering mengunjunginya bersama sang permaisuri Ratu Mas Surabaya untuk memantau pembangunannya. Begitupun ketika pada tahun 1661 Amangkurat Agung membangun kolam di sekeliling istana yang menjadikan istananya bagai pura di tengah danau. Ratu Mas Surabaya selalu mendampinginya. Dalam pekerjaan kali ini laporan harian Belanda Daggersregister 12 September 1661 menyebutkan pekerja yang terlibat mencapai 300.000 orang dari wilayah pesisir dan mancanegara, terkhusus dari Karawang, sehingga mengakibatkan wilayah Karawang kekurangan tenaga pengolah pertanian
dan mengakibatkan gagal panen. Pembangunan kolam-kolam dan parit besar yang mengelilingi istana Pleret diceritakan oleh seorang utusan dari tanah seberang, Abraham Werspredt, yang berkunjung ke Pleret pada 16 Oktober 1668, yang mengatakan bahwa ia harus melalui jembatan yang membentang di atas parit yang mengelilingi istana sebelum ia sampai di alun-alun. Dari pernikahan Amangkurat dengan Kanjeng Ratu Mas Surabaya terlahir Raden Mas Rahmat Abdullah yang sering dipanggil dengan Raden Rahmat Kuning. Ia lahir dan besar dalam asuhan kakeknya Pangeran Pekik di Surabaya. Setelah Ratu Mas Surabaya wafat pada tahun 1652 ketika putranya masih berusia 6 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Pajimatan Imogiri. Posisinya sebagai permaisuri digantikan oleh Ratu Mas Wiratsari dari Trah Kajoran. Kelak Raden Mas Rahmat kemudian pindah ke Istana Pleret sebagai Adipati Anom. Amangkurat II yang dikenal dengan sebutan Amangkurat Amral ini adalah sosok yang telah berhasil menumpas perlawanan Trunojoyo dan membunuhnya serta para pendukungnya di Giri Kedaton yang dipimpin oleh Pangeran Singosari atau Panembahan Romo yang tidak bisa diatasi oleh ayahnya Amangkurat Agung. Amangkurat Amral dimakamkan persis di bawah sisi selatan Sultan Agung. Sedang ibunya Ratu Surabaya ada di belakangnya, bersampingan dengan istri Raden Ronggopati dan Ratu Pandansari, istri Pangeran Pekik. Panembahan Romo Kajoran menikah dengan putri dari Pangeran Puruboyo II yang wafat di Dusun Godok, Tuban pada tahun 1676. Menurunkan anak Ratu Mas Wiratsari yang menikah dengan Amangkurat Agung. 2 seorang putri diperistri oleh Pangeran Trunojoyo. 3 seorang putri diperistri oleh Adipati Wiromenggala. Raden Ajeng Wiratsari menikah dengan Amangkurat Agung pada tahun 1646. 1 tahun setelah penobatannya sebagai sultan pada tahun 1645. Ayahnya Panembahan Romo memberi bekal sangu emas sebanyak 7 gerobak harta sumbangan untuk pembangunan keraton Pleret. Raden Ayu Wiratsari lahir dan besar di daerah Banyumanik, Semarang, sehingga dikenal dengan sebutan Ratu Mas Semarang. Ia dikenal sebagai putri yang cakap dalam hal ehwal perdagangan di Semarang, sejak dari gamping kayu jati, hasil kerajinan, perahu, pelayaran, dan pelabuhan. Kemudian hari dikenal sebagai Ratu Mas Pelabuhan atau Labuan, yang merupakan ibu kandung dari Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono I, leluhur Trah Catur Sagotro Mataram. Ratu Labuan telah berjasa besar membangun daerah pesisir mulai dari Jepara, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, meneruskan jejak ibu mertuanya Ratu Mas Batang yang juga berusaha memajukan daerah Pantura ketika menggantikan sang ayah Tumenggung Uposonto yang diperintah Sultan Agung untuk menyerang Batavia pada tahun 1628. Kadipaten Onje di wilayah Purbalingga kala itu telah masuk wilayah kekuasaan Mataram di bawah pemerintahan Adipati Onje IV 1642 sampai 1659. Ratu Mas Labuan memerintahkan kepada Adipati Onje IV untuk membangun pesanggrahan Purwoarum di Mrebet. Adapun Tumenggung Yudonegoro dari Banyumas diperintahkan untuk membangun pesanggrahan Pujaretno di Baturaden di kaki Gunung Slamet yang tidak jauh dari desa Lesmono Aji Barang, tempat bertugas Ratu Labuan. Ratu Labuan meninggal sewaktu terjadi pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1677 yang menghancurkan keraton Pleret. Jenazahnya dimakamkan di belakang reruntuhan Masjid Agung Keraton Pleret. Dikisahkan ketika hendak diberangkatkan ke makam Pajimatan Imogiri, puluhan prajurit yang mengangkat
jenazahnya tidak ada yang kuat. Salah seorang abdi kinasih beliau yang bernama Kiai Rawit memberitahukan bahwa Ratu Labuan sewaktu masih hidup pernah berpesan, bila sewaktu-waktu meninggal, hendaknya dimakamkan di tempat wafatnya, bukan di tempat lain. Di bawah makam Ratu Labuan, di belakang reruntuhan Masjid Kauman Pleret. Sekian dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Rahayu berkah Gusti.